Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Roji. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran inquiry yaitu: 1. Inquiry menekankan pada aktivitas peserta didik secara penuh dan dalam mencari dan menemukan jawaban. Yang kedua, seluruh tindakan yang dilakukan peserta didik ditujukan dalam mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya fakta. Yang ketiga, dalam pembelajaran inquiry, pendidik tidak hanya sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang keempat, tujuan dari penggunaan pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry yaitu: kelebihannya yang pertama yaitu menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik menjadi aktif untuk mencari dan mengolah sendiri informasi yang ia dapat. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Keempat, memberikan tempat kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Kelima, peserta didik memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah. 6. Membantu peserta didik dalam menggunakan ingatannya. 7. Mendorong peserta didik dalam berpikir secara intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 8. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep sendiri pada diri siswa, sehingga secara psikologis peserta didik lebih baik. 9. Memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry yaitu: jika pendidik tidak dapat memberikan teka-teki ataupun pertanyaan dengan baik, maka peserta didik akan kesulitan dan bingung dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, kadangkala pendidik mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran dikarenakan terbenturnya kebiasaan pembelajaran inquiry oleh peserta didik. Ketiga, dalam pengaplikasiannya membutuhkan waktu yang lama. Keempat, pada sistem klasikal, jumlah peserta didik tentunya banyak. Penggunaan pembelajaran ini tentunya akan sulit. Selanjutnya, kriteria keberhasilan ini ditentukan oleh kemampuan siswa sendiri. Selanjutnya, macam-macam pelaksanaan metode inquiry. Ada 3, yaitu: 1. Inquiry terpimpin digunakan untuk peserta didik yang telah terbiasa menggunakan pembelajaran inquiry. Sedangkan yang kedua, inquiry bebas digunakan terhadap peserta didik yang belum terbiasa ataupun belum bisa menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, ada inquiry bebas yang telah dimodifikasi. Pendekatan ini merupakan gabungan dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Dalam pendekatan ini, pendidik membatasi dalam hal memberi bimbingan agar peserta didik berupaya terlebih dahulu secara mandiri. Adapun langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran inquiry yaitu: pertama, ada orientasi, kedua, merumuskan masalah, ketiga, mengajukan hipotesis, keempat, mengumpulkan data, kelima, menguji hipotesis, dan keenam, menarik kesimpulan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.